Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik anak-anak, di sini siapa nih yang tidak hadir pada pelajaran ibu kali ini? Hadir semua. Alhamdulillah hadir semua ya. Baik anak-anak, sebelum kita lanjut ke materi, mau ice breaking tidak? Oke, kita ice breaking sama-sama untuk semangat ya. Iya, Bu. Baik, semuanya boleh berdiri ya. Iya, Bu. Semuanya udah tahu kan untuk semangat? Sudah. Oke, kita ice breaking sama-sama ya. Tepuk semangat. Oke anak-anak, sebelumnya ibu mau tanya nih sama kalian. Kalian pernah tidak melihat seseorang atau teman kalian yang melanggar peraturan di sekolah? Apa nih akibatnya ketika kita melanggar peraturan di sekolah? Mendapatkan hukuman. Iya, mendapat sanksi, mendapat hukuman ya. Baik, jadi pembelajaran kita kali ini yaitu mempraktikkan norma di lingkunganku. Baik anak-anak, sebelumnya ibu akan menjelaskan tujuan pembelajaran kita pada siang hari ini. Yang pertama, menjelaskan contoh penerapan norma. Yang kedua, membedakan norma di rumah, di sekolah, dan di masyarakat. Dan yang terakhir yaitu melaksanakan norma dalam kehidupan kita sehari-hari. Baik anak-anak, sebelumnya ibu mau tanya, pada pembelajaran sebelumnya kita belajar tentang apa ya? Norma. Iya, masih ingat tidak? Apa sih itu norma? Iya, benar sekali. Jadi norma adalah aturan atau pedoman yang mengatur perilaku manusia agar tetap hidup tertib, aman, dan damai. Baik anak-anak, tadi kan ibu sudah menjelaskan. Jadi yang pertama itu ada norma di rumah. Nah, kita akan membahas norma di rumah. Norma di rumah adalah aturan yang tidak tertulis yang bertujuan untuk menciptakan lingkungan keluarga yang harmonis. Nah, seperti saling membantu orang tua, menghormati orang tua, bertamu saat kita pergi atau kita ingin bermain bersama teman. Nah, itu termasuk contoh penerapan norma di rumah. Baik, yang kedua itu ada norma di sekolah. Jadi, norma di sekolah adalah aturan atau tata tertib dan nilai yang mengatur perilaku seluruh warga sekolah, yaitu mencakup guru, siswa, dan staf. Dengan tujuan membentuk karakter seperti disiplin, tanggung jawab, dan menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Nah, selanjutnya kita akan membahas norma di masyarakat. Jadi, norma di masyarakat adalah aturan atau patokan perilaku yang berlaku dalam suatu kelompok sosial tersebut. Nah, di sini menjadi panduan agar interaksi sosial berjalan harmonis dan tidak menimbulkan konflik. Contohnya seperti melakukan kegiatan gotong royong dan membantu tetangga. Oke anak-anak, selanjutnya kita akan membahas akibat melanggar norma. Nah, ibu mau tanya nih, apa aja sih tadi akibat ketika kita melanggar norma? Iya, dapat hukuman. Terus apa lagi? Iya, kena sanksi. Apa lagi? Iya, ditegur guru. Jadi, akibat kita melanggar norma itu sangat banyak ya, sangat beragam. Mulai dari sanksi sosial, seperti yang disebutkan tadi, ada teguran, pemunculan, serta kita akan mendapat sanksi hukum, seperti didenda dan dipenjara. Wah, mengerikan ya? Iya. Dan selain itu bisa berdampak ke psikologis kita anak-anak, seperti ada rasa bersalah, rasa malu, dan sampai trauma. Jadinya kita takut. Serta kerusakan antara hubungan sosial dan ketidakstabilan masyarakat yang ada pada akhirnya membangun keharmonisan dan ketertiban bersama. Baik anak-anak, di sini ibu akan menjelaskan manfaat dari norma. Ada yang tahu tidak apa saja manfaat norma? Iya, supaya lebih tertib. Ada lagi? Supaya kita lebih aman. Iya, supaya kita lebih aman ya. Jadi, selain disebutkan oleh teman-teman tadi, manfaat norma adalah menciptakan ketertiban, keamanan, dan keharmonisan serta dalam masyarakat untuk mengatur perilaku jujur agar sesuai dengan nilai yang berlaku, serta
mencegah konflik, melindungi yang lemah, serta menjadi pedoman hidup untuk kehidupan yang lebih baik dan lebih damai. Nah, di sini Ibu ada media video norma-norma. Jadi di sini ada norma di lingkungan sekolah, norma di lingkungan rumah, dan norma di lingkungan masyarakat. Nah, tadi kan Ibu sudah menjelaskan nih apa aja contoh penerapan norma di rumah, di sekolah, dan di masyarakat beserta pengertiannya kan? Ya, masih ingat? Masih. Ya, Ibu meminta 3 orang siswa nanti bergantian maju ke depan ya. Satunya menjelaskan norma di rumah, norma di masyarakat, dan norma di sekolah. Pertama, Ibu meminta kepada anak-anak untuk menjelaskan norma di lingkungan rumah. Siapa nih yang mau maju? Saya Bu. Baik, berarti dipersilakan. Baiklah teman-teman, di sini ada contoh penerapan norma di lingkungan rumah seperti menolong ibu menenangkan adik, mencuci piring untuk membantu ibu, terus ada berbagi makanan dengan saudara, lalu ada mengerjakan PR bersama orang tua dan tidak merebut mainan bersama sepupu. Ini saja contoh penerapan norma di lingkungan rumah. Baik, teman-teman. Baik, anak-anak sudah paham apa yang dijelaskan oleh Putri tadi? Sudah, Bu. Baik, selanjutnya Ibu minta kepada anak-anak untuk menjelaskan norma di lingkungan masyarakat. Siapa yang mau maju? Saya. Baik, pada Iza, boleh maju. Jadi, norma di lingkungan masyarakat ada ini membantu ibu pagi atau nenek lagi menyapu halaman, kemudian menolong teman, kemudian ini ada gambar kerja bakti, kemudian ini membuang sampah pada tempatnya. Ya, boleh tepuk tangan untuk kita. Oke, sudah mengerti apa yang dijelaskan oleh Iza tadi? Sudah. Baik, untuk yang norma di lingkungan sekolah, siapa yang mau maju atau Ibu tunjuk aja ya? Iya, Bu. Ya, baik yang di depan nih, tadi belum bersuara, iya kan? Iya, Bu. Kamu Bila. Ya, kalau ada di luar boleh. Jadi di sini ada norma di lingkungan sekolah. Yang pertama yaitu bersalaman dengan guru. Terus ada berpamitan dengan orang tua sebelum berangkat sekolah. Terus ada membersihkan ruang kelas bersama piket dan belajar bersama guru. Boleh tepuk tangan untuk dia. Baik anak-anak, tadi kan teman-temannya sudah maju nih menjelaskan penerapan norma di sekolah, di rumah, dan di masyarakat dengan menggunakan media ini. Apakah yang lain sudah paham? Paham, Bu. Baik. Oke, selanjutnya di sini Ibu akan membagi kalian menjadi 3 kelompok. Kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3. Nah, kalian boleh berdekatan dengan kelompoknya ya. Baik, Bu. Anak-anak boleh perhatikan Ibu. Baik, Bu. Sudah duduk dengan kelompoknya masing-masing? Sudah, Bu. Baik, di sini kita akan bermain dengan kelompok praktik norma. Nah, di sini kan tadi sudah dijelaskan nih norma di sekolah, norma di rumah, dan norma di masyarakat. Nah, nanti kalian maju sesuai dengan kelompoknya, dimulai dari kelompok 1. Nanti mengambil kata-kata yang ada di sini, lalu kalian bacakan di depan teman-teman, lalu menempelkan yang sesuai dengan norma di rumah, di sekolah, atau di masyarakat. Jadi kalian harus baca dengan teliti. Ya, baik, boleh dimulai dari kelompok 1 ya. Ya, boleh maju.
cari dulu nih mana yang sesuai. Di sini terdapat gambar menolong tetangga yang sedang kesulitan. Termasuk norma aturan norma di masyarakat tuh. Iya, boleh nempel. Boleh teman jadi. Baik lampunya. Iya, boleh. Ini ada rumah kulit dari Karangga. Iya. Oke, terima kasih Melsi. Oke, yang selanjutnya boleh maju. Oke, dicari dulu ya. Coba dibaca. Di sini ada aturan mengikuti aturan lalu lintas saat di jalan merupakan aturan di masyarakat. Ya, boleh terima kasih. Boleh tepuk tangan, terima kasih. Oke, selanjutnya. Boleh deh. Mengerjakan tugas di rumah yang diberikan itu termasuk aturan. Oke, boleh dicatat aja. Boleh tepuk tangan, terima kasih. Oke, untuk kelompok 2. Ayo, Bu. Silakan Nanda. Ini ada menghormati guru dan staf sekolah termasuk ke dalam norma sekolah. Oke, boleh dicatat Nanda. Boleh dibacakan dulu. Bukan terima kasih Davina. Menghormati tetangga tanpa diskriminasi termasuk aturan di masyarakat. Iya, kita boleh ditempel. Oke, terima kasih Dila. Oke, kalau gitu langsung berdua ya. Betul kata dengan sopan santun berani. Ya, boleh datang ke sini ya. Oke, terima kasih Celia. Apa itu? Mematuhi jadwal hidup dan bangun yang terjadi termasuk aturan di rumah. Boleh datang. Baik anak-anak, terima kasih ya sudah bermain dengan media papan praktik norma. Bagaimana? Sudah paham belum tentang materi kita hari ini? Sudah. Baik, kalau sudah paham, Ibu mau menguji nih, kalian sudah paham benar atau cuma pura-pura aja. Nah, jadi Ibu mau membagikan LKPD. Nanti sesuai dengan kelompoknya yang tadi sudah Ibu bagikan ya. Baik, Ibu. Oke, anak-anak boleh perhatikan Ibu dulu. Boleh, Bu. Baik, Ibu akan menjelaskan cara pengerjaan LKPD-nya. Baik, di sini kan ada aturan di sekolah dan aturan di rumah. Nah, di sini tugasnya lingkari aturan yang berlaku di rumah atau di sekolah sesuai dengan gambar yang ada di sini ya. Nah, kalian boleh lihat. Yang pertama, ini ada
pergi atau tidak keluar rumah, dia berpamitan dengan ibunya, berarti termasuk aturan di rumah. Ya, nah, selanjutnya seperti itu ya, itu dilingkari ya. Oke, boleh dikerjakan dari sekarang. Boleh, Bu. Oke, dikerjakan ya. Iya, Bu. Kalau ada yang kurang jelas atau belum paham boleh ditanyakan ya. Baik, Bu. Iya, ini kan udah dicari dua-duanya. Masa lo yang putri, ya nggak apa-apa. Ya, ditulis nama kelompoknya ya, jangan lupa. Iya, boleh. Oke, kelompok sini apa kabar? Sudah belum? Belum. Oke, sudah apa belum? Sudah. Sudah sini sudah. Baik, kalau dikumpulkan ya. Ya, Bu. Baik, Bu. Oke. Ya. Oke, anak-anak, sebelum kita mulai, kita akan mengoreksi jawaban yang telah kita kerjakan tadi ya. Dari sini kita akan mengoreksi sama-sama. Kita melihat nih jawaban yang benar yang mana ya. Nah, di sini gambar apa nih yang pertama? Pamitan. Ya, ini termasuk aturan di mana? Di rumah. Ini Belajar sekolah. ya, termasuk aturan di Sekolah. Yang ini gambar apa nih? Belajar. Ya, ini termasuk aturan di mana? Sekolah. Sekolah atau di rumah? Rumah. Coba yang ini gambar apa nih? Ya, rumah bersama adik ya. Ini termasuk aturan di mana? Di rumah. Oke, kita sudah mengoreksi sama-sama tadi ya. Iya, Bu. Oke, anak-anak, ibu mau tanya nih, apa nih yang kalian pelajari hari ini? Oke, tadi kita sudah belajar aturan di sekolah, aturan di rumah, dan aturan di masyarakat. Nah, sudah paham belum? Sudah, Bu. Ada yang mau ditanyakan? Iya. Baik, untuk di pertemuan selanjutnya, ibu minta kalian mempraktikkan norma yang ada di lingkungan rumah kalian, di dalam rumah kalian. Ya, norma di rumah kalian itu apa saja? Nah, minggu depan boleh kita presentasikan dan kita diskusikan sama-sama ya. Baik, Bu. Baik anak-anak, jadi dapat kita simpulkan pembelajaran kali ini yaitu memperhatikan norma di sekolah, di rumah, dan di masyarakat itu saling melengkapi dan menciptakan ekosistem sosial yang kuat. Sekolah membentuk karakter dengan dasar pengetahuan dan etika. Norma di rumah membentuk dasar emosional dan di masyarakat memberikan ruang untuk aplikasi praktis. Jadi, secara keseluruhan mendorong pertumbuhan pribadi, harmoni sosial dan kemajuan kolektif. Baik anak-anak, sebelum kita pulang, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu untuk ketua kelas. Mohon dipimpin doanya. Baiklah teman-teman, sebelum kita pulang, baiknya kita berdoa terlebih dahulu menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik, terima kasih telah mengikuti pembelajaran ibu kali ini. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Ibu akhiri dari guru. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam